Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Kavita Arafah. Nah, pada video kali ini kita masih akan tetap membahas terkait pembelajaran tematik. Di sini kita akan membahas kebutuhan bahan ajar dan sarana prasarana pembelajaran tematik. Teman-teman sekalian, mari kita pelajari tentang kebutuhan bahan ajar dan sarana prasarana yang mendukung pembelajaran tematik yang efektif dan tentunya menarik. Happy watching! Nah, yang pertama sekali kita akan bahas tentang apa sih perlunya bahan ajar yang variatif dalam pembelajaran tematik. Nah, perlunya bahan ajar yang variatif itu pertama adalah untuk mendorong pemahaman siswa. Nah, memiliki bahan ajar yang beragam dapat membantu siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang topik yang dipelajari. Selanjutnya yang kedua yaitu memberikan motivasi. Bahan ajar yang menarik dan relevan dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan mencari tahu lebih banyak ilmu-ilmu atau informasi terbaru. Selanjutnya itu mengukur tingkat pemahaman. Bahan ajar yang interaktif dapat membantu guru dalam mengukur tingkat pemahaman siswa dengan akurat. Dan yang keempat itu adalah meningkatkan kreativitas, di mana bahan ajar yang kreatif dan inovatif dapat mendorong siswa untuk berpikir secara kritis dan kreatif. Selanjutnya kita lihat implikasi terhadap pengaturan tempat duduk ya teman-teman. Pertama di sini ada kolaborasi, di mana pengaturan tempat duduk yang memungkinkan siswa bekerja dalam kelompok dapat meningkatkan kolaborasi dan komunikasi antar siswa. Selanjutnya pengaturan tempat duduk ini juga pemisahan mandiri, di mana pengaturan tempat duduk yang memungkinkan siswa bekerja secara mandiri dapat meningkatkan kemandirian dan fokus belajar mereka. Dan pengaturan tempat duduk ini juga menjadi sarana integrasi teknologi, di mana pengaturan tempat duduk yang mengintegrasikan teknologi dapat memfasilitasi penggunaan perangkat elektronik dalam pembelajaran. Nah, setelah mengetahui implikasi terhadap pengaturan tempat duduk, kita akan melihat implikasi terhadap pengaturan bentuk kegiatan. Di sini kita yang pertama adalah aktif dan interaktif. Mengatur kegiatan pembelajaran dalam bentuk yang aktif dan interaktif dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan siswa. Kita harus bisa mengatur bentuk kegiatan agar bisa lebih meningkatkan keaktifan dan menghidupkan suasana interaktif dalam pembelajaran agar siswa semua terlibat dan berpartisipasi dalam pembelajaran. Selanjutnya yang kedua itu memenuhi gaya belajar, di mana pengaturan bentuk kegiatan ini harus bisa memadupadankan beberapa gaya belajar yang dimiliki masing-masing siswa. Tentunya masing-masing siswa akan memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Memahami gaya belajar siswa ini dapat membantu pengaturan bentuk kegiatan yang sesuai dengan preferensi siswa. Yang ketiga itu dapat mendorong kreativitas, di mana pengaturan bentuk kegiatan ini harus bisa mendorong pemikiran kreatif akan membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir out of the box. Jadi pengaturan bentuk kegiatan ini harus mengedepankan bagaimana siswa itu mengeluarkan kreativitasnya gitu. Nah, setelah mengetahui implikasi terhadap pengaturan bentuk kegiatan, tentunya kita harus mengetahui implikasi terhadap respon atau penguatan. Di sini yang pertama ada timbal balik positif, di mana memberikan respon positif ketika siswa berhasil dalam pembelajaran akan motivasi mereka untuk terus berprestasi. Seperti kita memberikan pujian atau reward, seperti memberi hadiah walaupun dalam bentuk kecil, itu akan bisa memotivasi siswa untuk lebih aktif, atau kita bisa dengan apresiasi yang diberikan guru, maka siswa tersebut akan lebih termotivasi untuk terlibat dalam suatu pembelajaran. Yang kedua yaitu ada penguatan berbasis prestasi, di mana memberikan penguatan yang sesuai dengan prestasi siswa akan memperkuat kemampuan mereka dan membangun rasa percaya diri. Selanjutnya relevansi dengan materi atau kesesuaian materi.
Menunjukkan relevansi materi pembelajaran dengan dunia nyata akan membantu siswa untuk mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari hingga siswa itu lebih paham karena memang materi tersebut sudah dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan kita sama-sama ketahui bahwa siswa SD masih berpikir secara konkret. Begitu. Nah, dan yang terakhir adalah sarana prasarana sumber belajar serta media ya, teman-teman. Di sini kalau masalah sarana dan prasarana tentunya ini adalah yang berkaitan dengan penyediaan oleh sekolah atau sekolahlah yang menyediakan hal tersebut. Seperti pertama sarana dan prasarana yaitu perpustakaan. Perpustakaan yang lengkap dan terorganisir dengan baik menjadi sumber inspirasi dan wawasan tambahan untuk siswa. Karena pada perpustakaan, apabila perpustakaan itu lengkap, maka sumber belajar atau siswa ini juga akan terbantu dalam menyelesaikan tugasnya atau lebih membantu untuk mencari informasi terbaru terkait materi yang diajarkan oleh guru. Yang kedua yaitu laboratorium. Laboratorium ini adalah laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan dan bahan yang diperlukan, dapat meningkatkan pemahaman siswa melalui eksperimen langsung. Biasanya laboratorium ini akan berkaitan dengan metode pembelajaran eksperimen yang dimana akan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan tidak hanya dalam pembelajaran IPA yang disatukan dengan mata pelajaran lain. Selanjutnya itu ada aula serbaguna, di mana aula serbaguna yang fleksibel dapat digunakan untuk kegiatan belajar yang membutuhkan ruang yang lebih besar seperti prestasi dan diskusi kelompok. Nah, di sini perpustakaan ini bisa jadi sumber belajar maupun media untuk pembelajaran, serta laboratorium juga bisa menjadi media eksperimen yang bisa menunjukkan kepada siswa dalam pembelajaran. Nah, itulah tadi apa-apa saja kebutuhan bahan ajar yang diperlukan dan tentunya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pembelajaran tematik. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru yang saya update. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi teman-teman, dan kira-kira kita akan bahas apa lagi ya di next video. Nah, jangan lupa stay tune terus tentunya. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.